Apa itu kurikulum operasional? Karena tadi pertanyaannya ya, mengapa setiap satuan pendidikan penting untuk bisa menyusun kurikulum operasionalnya sendiri. Jadi kurikulum operasional ini adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Ya, jadi kurikulum yang diberikan oleh pusat ya itu berupa satu perangkat misalnya. Nah, kemudian kita diperbolehkan untuk memodifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu namanya kurikulum operasional yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional ini menjadi pedoman dari seluruh penyelenggaraan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi kita mengacunya, basisnya, dasarnya dari situ Bapak Ibu. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jelas Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan sekolah Bapak Ibu nih sekolah yang berada di pinggiran pantai dengan yang berada di pegunungan. Itu pasti punya konteks dan kebutuhan yang berbeda. Baik dari pesertanya, sisi gurunya, sarana prasarananya, kondisi geografis dan demografisnya juga itu pasti berbeda. Nah, perbedaan ini bisa kita analisis, bisa kita terapkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Mengapa harus berbeda? Karena supaya bermakna sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa dan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, jadi memang langkah pertama untuk bisa menentukan kurikulum operasional setiap satuan pendidikan adalah analisis kebutuhan siswa dulu. Siswa di sekolah A dengan di sekolah meskipun dalam satu wilayah yang sama, tetapi kalau konteks demografisnya berbeda, geografisnya berbeda, ya karakteristik masyarakat di sekolah di sekitarnya juga berbeda, itu pasti kebutuhannya akan berbeda. Ini prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, berpusat pada siswa, jelas ya. Tadi saya sudah kemukakan bahwa memang subjek utama dari pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah siswa. Jadi subjek utamanya adalah siswa. Yang kedua, sifatnya kontekstual, sesuai dengan lingkungan dan karakteristik sehari-harinya. Kemudian esensial, mendasar pasti. Jadi kita bisa tentukan kompetensi dasar apa yang memang sangat dibutuhkan bagi siswa di satuan pendidikan tersebut, sesuai dengan karakteristik wilayahnya tadi. Kemudian akuntabel, jelas ya, harus dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyusun kurikulum operasional sekolah tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang jelas ini berkaitan dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di wilayah sekolah tersebut. Ya, jadi tidak bisa kita hanya melibatkan kepala sekolah dan guru saja untuk mengembangkan kurikulum operasional, karena satuan pendidikan tersebut kan berada di sebuah wilayah yang punya karakteristik masyarakat yang berbeda, ya tentunya punya pengaruh kurang lebih bagi pengembangan satuan pendidikan tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Fadi, Bapak Ibu, bahwa salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila. Ya, tadi sudah diberikan gambaran umum bahwa salah satu karakteristiknya adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini adalah yang menjadi acuan dalam penyusunan visi misi dan tujuan di satuan pendidikan. Tadi ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada yang masih ingat yang dijelaskan Pak Dr. Fadi tadi? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Bisa diketikkan di kolom chat. Coba saya mau cek fokusnya Bapak Ibu nih. Coba ada berapa dimensi tadi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Mana ini Pak Yoga? Wah, kolom chatnya masih sepi. Saya tunggu Bapak Ibu. Sok, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada yang jawab 6. 3. Ada yang jawab 3. Ada yang jawab 5 mungkin nanti ya. Oke, jadi ada 6 tadi ya. Dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? 1. Berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada kreatif. Yang ketiga, ada dimensi berkebinekaan global. Yang keempat, ada dimensi bernalar kritis. Dan yang kelima, ada dimensi mandiri. Satu lagi, apa tadi ya berarti? Berkebinekaan global. Oke, yaitu ada 6 ya. Gimana Pak Yoga? Ingat? Gotong royong masuk ya? Gotong royong, betul sekali. 100 untuk Pak Yoga ya. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, profil ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila tersebut itu menjadi acuan dalam penyusunan visi misi di setiap satuan pendidikan. Ya, tadi. Karena profil pelajar Pancasila ini
adalah gambaran, ya, gambaran seorang pelajar yang belajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi, karakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, tadi ada mandiri, gotong royong, ya, kemudian berkebinekaan global. Jadi meskipun kita berpandangan luas, tapi tetap memegang teguh adat dan budaya yang ada di Indonesia, gitu. Dan juga tidak hanya fokus pada kemampuan intelektual atau kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sekaligus warga dunia. Jadi kita tidak boleh menutup adanya perubahan, tetapi tetap memegang nilai luhur sebagai cerminan diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah ini dituangkan dalam tujuan jangka panjang, ya ada beberapa sekolah yang memang menentukan tujuan jangka panjang, menengah, dan juga pendek. Tetapi ada juga yang memang beberapa sekolah yang saya dampingi kemarin, ini menentukan dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang saja. Jadi menengahnya tidak ada. Mangga itu bagaimana kebijakan dari sekolah saja, Bapak Ibu. Yang penting profil pelajar Pancasila yang keenam dimensi tadi itu tertuang dalam visi misi yang Bapak Ibu buat di setiap satuan pendidikan. Nah, apa saja sih komponen kurikulum operasional sekolah? Saya biasanya menyebutnya KOS ya Bapak Ibu. Apa saja komponen yang ada di dalam sebuah KOS? Satu, ada karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini menjadi penting karena karakteristik satuan pendidikan ini menggambarkan keunikan setiap sekolah, baik dalam hal siswanya, sosial, budaya, guru, dan juga tenaga kependidikan. Ya, jadi semua yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing itu menjadi keunikan Bapak Ibu, sehingga harus dimasukkan dalam kurikulum operasional sekolah. Oke, kita tidak bahas yang SMK Bapak Ibu ya, karena ini saya concern atau lebih spesifik pada yang jenjang SD saja Bapak Ibu ya. Kemudian visi misi dan tujuan. Visi itu apa sih Bapak Ibu? Jadi visi ini digambarkan bagaimana harapan kita terhadap siswa yang ada di sekolah kita dengan mempertimbangkan ini tadi, keunikan sekolah, karakteristik sekolah. Ya, yang bisa dicapai dalam tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang dituju. Juga menggambarkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar siswa dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi visi ini seperti harapan, tapi harus realistis sifatnya. Tidak boleh hanya sekedar harapan, tapi tidak bisa dicapai. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Kemudian misi. Misi ini menjawab bagaimana setiap sekolah bisa mencapai visi ini tadi. Dengan memegang nilai-nilai penting dalam menjalankan misi. Dan kemudian tujuan ini menggambarkan tahapan-tahapan penting yang selaras dengan misi. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, ada tahapannya nanti Bapak Ibu di akhir, karena ini berupa workshop, jadi harus ada produk yang bisa Bapak Ibu hasilkan. Ya, Bapak Ibu akan menganalisis karakteristik satuan masing-masing, menganalisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Sampai dengan Bapak Ibu bisa melahirkan visi misi sendiri. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana caranya ya. Oke, ini Bapak Ibu yang penting adalah mengenai kerangka dasar kurikulum merdeka. Meskipun tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Dr. Fadli tadi sebagai narasumber pertama, Bapak Ibu, kita harus paham ya bagaimana kurikulum merdeka itu bisa tercipta, dari mana sih dan bagaimana strukturnya. Ya, jadi kurikulum merdeka ini lahir dari analisis pertama tujuan pendidikan nasional dulu, yang diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 dimensi. Jadi dianalisis dulu apa sih tujuan pendidikan nasional di Indonesia itu, diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila, baru melahirkan SKL, standar kompetensi lulusan. Dari SKL ini kemudian lahir ke 8 standar lainnya, ya, ada standar isi, proses penilaian, dan lain-lain. Yang ada 8 itu. Baru dari sini dilahirkanlah struktur kurikulum merdeka, kemudian bagaimana capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini adalah apa yang harus bisa dicapai minimal oleh peserta didik. Karena sifatnya minimal, berarti setiap sekolah itu boleh lebih Bapak Ibu. Ketika nanti menyusun, nanti akan dengan narasumber ketiga Bapak Ibu ya, untuk pengorganisasian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu?
Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, dari ketiga ini tadi, struktur, CP, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen, baru lahirlah visi misi satuan pendidikan dan konteks serta kebijakan lokal. Karena saya yakin Bapak Ibu yang satuan pendidikannya berada di Cimahi itu pasti beda kebijakan dengan yang ada di Bekasi, dengan yang ada di Semarang, dengan yang ada di Cirebon, itu pasti nanti akan berbeda. Makanya konteks dan kebijakan lokal menjadi salah satu hal penting juga ya Bapak Ibu yang dipertimbangkan ketika Bapak Ibu menyusun visi misi satuan pendidikan dan rancangan pembelajaran di sekolah. Baru dari sini akan dihasilkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Perangkat ajarnya terdiri dari apa saja sih Bapak Ibu? Sama dengan kurikulum sebelumnya. Ya, perangkat ajar ini ada buku teks pelajaran, bahan ajar, RPP atau sekarang yang disebut dengan modul ajar. Ya, modul ajar ini boleh baik modul ajar mata pelajaran maupun modul ajar proyek profil pelajar Pancasila. Dan kemudian contoh kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini jadi kerangka dasar dan struktur kurikulum Merdeka dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kerangka dasar dan strukturnya, Bapak Ibu, itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kita bisa memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Makanya kurikulum operasional satuan pendidikan itu sifatnya pasti fleksibel dan dinamis. Dan setiap satuan pendidikan pasti berbeda karena konteks dan kebutuhannya juga berbeda. Jadi ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, strukturnya tujuan pendidikan nasional, kemudian diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila, standar nasional, ada ini, kemudian masuk pada penyusunan KOS ya Bapak Ibu, ada analisis konteks karakteristik satuan pendidikan dulu yang pertama, baru diturunkan dalam visi misi dan tujuan, baru setelah visi misi tujuan ditetapkan, kita bisa mengorganisasikan pembelajaran. Nah ini nanti yang akan dibahas di materi narasumber berikutnya ya. Kemudian setelah mengorganisasikan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menyusun rencana pembelajaran. Dari sini, dari menyusun rencana pembelajaran, kita bisa merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional guru. Oke, sebentar Bapak Ibu, kita akan pilah ya, karena slide-nya terlalu banyak. Nah ini, cara pengumpulan informasi guna analisis karakteristik dan lingkungan belajar bisa dilakukan dengan berbagai teknik Bapak Ibu. Bisa dengan angket, ya untuk mengumpulkan informasi karakteristik lingkungan belajar sekolah Bapak Ibu masing-masing, bisa dengan angket, bisa dengan wawancara, bisa dengan diskusi kelompok terkumpul atau fokus group discussion, bisa dengan observasi, dan juga rapor pendidikan. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah melihat rapor pendidikan di sekitar sekolah wilayah Bapak Ibu? Coba saya ingin lihat raise hand-nya, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengintip rapor pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah Bapak Ibu? Ada yang raise hand nggak nih? Kalau belum, kalau masih banyak yang belum ada, saya tunjukkan Bapak Ibu. Belum ada sepertinya. Kayaknya belum banyak. Oke, kita akan menuju ke sini. Bapak Ibu bisa dengan gadget Bapak Ibu masing-masing ya. Kita akan menuju ke rapor pendidikan kemendikbud.go.id/app. Ketikkan di laman rapor pendidikan.kemendikbud.go.id/app. Bapak Ibu yang punya akun belajar.id bisa masuk ya sebagai satuan pendidikan atau dinas pendidikan yang punya akun belajar.id. Jadi kalau akun-akun Gmail atau akun yang lain tidak bisa, hanya yang belajar.id ya. Nah, kita akan lihat saja data publiknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik yang lihat data publik. Pak Yoga ini muncul kan ya di screen ya? Muncul Bu, muncul. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa klik di profil wilayah. Setelah itu, nah di sini ada jenjangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah berasal dari satuan pendidikan SD, SMP, atau SMA? Kita pilih yang SD dulu ya. Taruhlah Provinsi Jawa Barat, saya pilih karena Pak Yoga ini dari Cimahi ya Pak ya. Coba kita lihat bagaimana profil pendidikan jenjang SD di kota Cimahi. Aduh, deg-degan. Pilih kota Cimahi, kemudian statusnya semua saja ya, negeri dan swasta. Jenis sekolahnya semua ya, jadi ada umum, keagamaan, paket A, dan SLB juga. Kita tampilkan, bisa Bapak Ibu download secara langsung. Nah dari sini akan muncul outputnya Bapak Ibu, bagaimana profil pendidikan di wilayah
di wilayah Kota Cimahi untuk jenjang sekolah dasar. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada capaian hasil belajar ya, kemudian ada pemerataan hasil belajar murid berdasarkan kelompok sosial ekonomi, ada iklim satuan pendidikan di Cimahi bagaimana ya. Iklim satuan pendidikan ini dibagi lagi jadi beberapa ya. Ada keamanan sekolah, gender, inklusif, dan lain-lain. Nah, dari sini Bapak Ibu, ada warna yang bisa Bapak Ibu lihat di masing-masing komponen, baik output maupun proses. Ya. Jadi yang tampil di dalam rapor pendidikan itu tidak termasuk input, jadi hanya output dan prosesnya saja. Misalnya outputnya capaian hasil belajar. Kalau ini warnanya hijau, berarti menunjukkan bahwa kemampuan literasi untuk siswa jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi itu sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya aman kalau hijau Bapak Ibu. Tapi kalau kuning ini berarti masih perlu perbaikan lagi ya Bapak Ibu. Oh, berarti numerasinya untuk siswa SD di Kota Cimahi kurang dari 50% siswa telah mencapai batas kompetensi minimum. Berarti ini lampu kuning, Bapak Ibu, harus ada solusi perbaikan dan tindak lanjut dari kemampuan numerasi siswa. Dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini menjadi salah satu data yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu bisa pilih tadi kotanya, wilayahnya di mana, satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian langsung diklik tampilkan, atau bisa unduh langsung ya. Ini hanya gambarannya saja Bapak Ibu ya, bahwa ternyata iklim kebinekaannya masih dalam tahapan merintis. Ya, inklusifnya juga berarti masih ada tindak lanjut yang harus diberikan untuk siswa dalam hal inklusivitasnya. Baik, jadi Bapak Ibu analisis misalnya tadi ya, sekolah yang berada di tengah-tengah wilayah perindustrian, di mana sebagian besar karakteristik wali muridnya ya itu sebagian besar bekerja di pabrik atau PT tersebut. Nah, mungkin kalau dari segi sosial dan budayanya Bapak Ibu bisa analisis di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ya, Bu, sekolah saya ada di tengah-tengah masyarakat yang lingkungannya agamanya 100% muslim misalnya ya, sehingga dibangun banyak sekali masjid di sekitar wilayah sekolah. Nah, itu bisa menjadi salah satu unsur dalam hal sosial dan budayanya Bapak Ibu. Sumber daya alamnya tadi Cirendai misalnya. Bu, bentang alamnya itu terdiri dari beberapa pegunungan nih. Sekolah saya kebetulan ada di lereng gunung misalnya ya. Di lereng gunung sehingga banyak sekali wali siswa saya yang berprofesi sebagai misalnya pekebun atau petani dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu analisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu dilihat dari potensi sumber daya alam, sosial, dan budayanya. Kemudian yang kedua dari sumber pendanaan. Kira-kira pendanaan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ini apakah dari mana sih? Ya, dari mana sumber dananya? Ya, apakah dari pemerintah daerah ataukah dari BOS dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sistem dan kebijakan daerahnya. Pasti ini akan berbeda ya kalau berbeda wilayah kota atau provinsi. Yang perlu dipertimbangkan adalah apa saja visi misi tujuan daerahnya, apa saja kebijakan satuan pendidikan terkait indikator, dan terakhir kemitraan. Sekolah ini punya mitra siapa saja sih, misalnya ada satu sekolah nih yang bermitra dengan puskesmas misalnya ya Bapak Ibu, sehingga ketika siswa ini sakit dia punya akses free misalnya free ke puskesmas tersebut atau ke rumah sakit tertentu. Itu bisa menjadi salah satu kemitraan. Atau mitra-mitra yang lain bisa organisasi, komunitas, tokoh dan lain sebagainya. Bu, di sekolah saya nih sebagian besar siswanya punya minat pada misalnya budaya Sunda. Oh, ternyata sekolah ini menjalin kemitraan dengan para komunitas atau budayawan Sunda yang ada di sekitar sekolah tersebut. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi memang kemitraan ini juga sesuai dengan bagaimana kebutuhan siswa di sekolah tersebut, bagaimana sumber potensi sosial dan budaya yang berada di wilayah sekolah tersebut. Ini Bapak Ibu, kalau sekolah Bapak Ibu sudah punya visi misi, ya bisa direview kembali. Cara mereviewnya ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mereview kembali visi misi kita, apakah sudah sesuai atau belum dengan perkembangan zaman, dengan karakteristik budaya setempat, sosial, ya, dan lain-lain itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pertanyaan ini bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk mereview kembali visi misi.
Ya, karena visi misi ini kan sifatnya juga fleksibel dan dinamis, bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berubah zamannya tadi ya seperti Pak Fadli utarakan, berubah zamannya berarti berubah juga kompetensi siswa yang dicapainya juga, Bapak Ibu. Nah, visi misi ini memang harus berpusat pada siswa Bapak Ibu. Visi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah gambaran masa depan, tapi sifatnya harus realistis. Tidak boleh hanya sekedar harapan, tapi harus bisa dicapai. Dengan apa? Dengan misi-misi ini. Jadi misi ini berupa tindakan, makanya misi ini dimulai dengan tata kerja operasional. Dan subjeknya juga harus peserta didik. Visi juga ya, Bapak Ibu, subjeknya harus peserta didik. Kemudian tujuan, hasil yang diinginkan pada peserta didik. Kita akan lihat contoh, Bapak Ibu, contoh visi misi. Sebentar. Oke, kita ke ini dulu Bapak Ibu ya, tips untuk merumuskan tujuan yang berpusat pada siswa. Pertama, kita harus fokus dulu untuk bisa memahami dan membantu siswa mengenal dirinya dan cara belajar mereka. Makanya ketika merumuskan sebuah visi misi dan tujuan, Bapak Ibu nantinya kalau memang tidak memungkinkan untuk mengundang seluruh guru dalam satuan pendidikan terlalu banyak ya Bapak Ibu, maka kita bisa memberikan atau mengajukan perwakilan, misalnya perwakilan dari guru kelas rendah, perwakilan dari guru kelas tinggi. Setidaknya kelas rendah dan kelas tinggi ini tadi akan punya gambaran mengenai bagaimana cara belajar siswa kelas rendah sih, bagaimana cara belajar siswa kelas tinggi. Nah, ini harus bisa dipahami Bapak Ibu untuk bisa merumuskan tujuan yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, memungkinkan siswa melihat kemajuan mereka, merefleksi cara dan kekuatan belajar dan juga menetapkan tujuan individu. Yang terakhir, berefleksi dan peninjau kembali berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, Bapak, yang ke-6 dimensi tadi ya. Oke, ini tidak usah. Ini saya punya salah satu contoh sekolah. Aduh, ini kecil sekali ya, sebentar. Semoga bisa terbaca ya Bapak Ibu. Namanya SD Model 4. Nah, dia ini, SD Model 4 ini sudah merumuskan visi misi dan tujuan berdasarkan karakteristik satuan pendidikannya. Kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana karakteristik pendidikan di SD Model 4. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang kursor saya Bapak Ibu ya. SD Model 4 berdomisili pada daerah yang strategis di pusat pemerintah kabupaten atau kota X. Ya, kemudian pengembangan ekonomi dan wilayah pariwisata dengan keterjangkauan lokasi yang mudah ditempuh dengan sarana transportasi yang ada. Anggaplah dia berada di kota Bandung, Bapak Ibu ya, di dekat pusat pemerintahan kota atau kabupaten Bandung dengan pengembangan ekonomi dan wilayah pariwisata yang terjangkau. Kemudian lokasinya juga mudah ditempuh dengan sarana transportasi yang ada. Lingkungan sekolah ini berada dekat dengan sarana kesehatan, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Kemudian latar belakang siswanya. Nah, hal kedua yang harus Bapak Ibu analisis adalah latar belakang siswa Bapak Ibu. Apakah berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, atau dia sudah berada di rate yang paling atas ya. Dengan sarana prasarana yang cukup memadai dan dalam mendukung proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Latar belakang keagamaannya mayoritas 100% adalah Muslim. Secara sosial budaya, siswa memiliki latar belakang orang tua yang berbeda budaya disebabkan sebagian orang tua merupakan karyawan yang ditempatkan tugas dan berasal dari luar daerah. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ternyata siswanya 100% Muslim, kemudian latar belakang orang tuanya punya budaya yang berbeda, karena mungkin ada beberapa orang tua yang ditempatkan tugas di kota Bandung ini misalnya ya Bapak Ibu, berasal dari luar daerah. Nah, minat bakat siswanya sangat beragam. Perbedaan latar belakang tersebut memperkuat alasan profil pelajar Pancasila mampu diimplementasikan secara utuh di SD Model 4 dengan moto keunikan dalam harmonisasi. Nah, Bapak Ibu dari sini nanti akan bisa melihat visi misi yang mereka usung. Ini dia. Jadi ini visinya Bapak Ibu, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Bapak Ibu bisa lihat, yang menjadi subjek di sini adalah generasi pelajar muda. Jadi subjeknya dalam sebuah visi adalah siswanya. Ya, jadi siswanya diharapkan nanti
sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, karena tadi mungkin sebagian besar Muslim ya, dengan segala sebagian besar Muslim, kemudian inovatif dan berprestasi. Tadi punya minat bakat yang berbeda, tentunya prestasi ini sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Nah, ini indikator Bapak Ibu, indikator dari visi yang sudah diusung oleh SD model 4. Ya, ada berkarakter. Apa yang dimaksud karakter di sini? Oh, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kehidupan. Kemudian ada inovatif. Inovatif di sini maksudnya apa? Yaitu memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan. Dan terakhir ada berprestasi. Ini hanya indikator. Kemudian kita masuk dalam misi, Bapak Ibu. Misi ini berarti tindakan yang bisa dilakukan untuk mencapai misi ini tadi. Berarti untuk mencapai generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi, kita harus melakukan beberapa hal, diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misinya. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk merancang sebuah misi ini dimulai dengan kata kerja operasional. Karena misi ini merupakan tindakan, maka kalimat awalnya ditulis dengan menggunakan kata kerja operasional ya. Ada merancang, membangun, mengembangkan, dan lain-lain. Tentunya ini harus bisa mengakomodasi ini ya Bapak Ibu ya, indikator dari masing-masing visi. Ada karakter, inovatif, dan berprestasi. Itu Bapak Ibu, ini contohnya. Ini adalah sekolah yang ideal mungkin ya Bapak Ibu ya, sekolah yang ada di tengah-tengah kota, dia mudah dijangkau dengan sarana transportasi baik pribadi maupun umum, kemudian sekolahnya berada dekat dengan sarana kesehatan, olahraga, dan keagamaan. Ini strategis sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat contoh visi misi dari SD yang kedua. Ini Bapak Ibu, namanya SD Tara Salvia. Kita akan lihat bagaimana karakteristiknya. Oke, sekolah umum yang terbuka bagi siswa dengan berbagai latar belakang. Ya, berarti mungkin ini budayanya bisa berbeda, agamanya bisa berbeda-beda, ya. Kemudian status latar belakang sosialnya juga bisa berbeda-beda. Sekolah meyakini bahwa lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dapat mendukung berkembangnya pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lingkungan sekolah, nah ini yang berbeda dari SD sebelumnya Bapak Ibu, bahwa lingkungan sekolah di SD Tara Salifa ini mana tadi? Ada berbagai sumber belajar dan laboratorium yang disediakan. Sekolah merancang fasilitas belajar siswa dalam 3 model gedung. Jadi ini yang membedakan dengan SD sebelumnya. Ternyata dia punya 3 model gedung Bapak Ibu. Gedung pertama itu gedung untuk kelas 1 dan 2, gedung kedua untuk kelas 3 dan 4, gedung ketiga untuk kelas 5 dan 6. Ini dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan siswanya. Ya, baik dari segi intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan lain-lain. Nah, pembagian model di atas didasarkan atas pertimbangan kemiripan karakteristik siswa sehingga memudahkan guru. Area permainan, dia punya area permainan dan area sosialisasi siswa secara terpisah sesuai dengan kebutuhan usia. Jadi mungkin di dalam masing-masing gedung ini ada area permainan dan area sosialisasi. Pasti beda ya Bapak Ibu permainan untuk kelas 1 dan 2 dengan kelas 5 dan 6. Nah, bagaimana konteks sosial budaya dan lingkungannya? Dia berada di lingkungan Betawi, Bapak Ibu. Jadi dominannya budaya di sekitar sekolah tersebut adalah budaya Betawi. Hal ini menambah referensi sekolah untuk memperkaya siswa akan budaya di lingkungan terdekatnya. Keberadaan pusat budaya Jawa menjadi potensi lain yang dimanfaatkan sekolah untuk memperkenalkan budaya lainnya. Jadi selain ada budaya Betawi, juga ada budaya Jawa. Profesi orang tuanya juga berbeda-beda, ya. Kemudian karakteristik tenaga pendidik dan kependidikannya terdiri dari latar belakang agama yang berbeda, budaya sosial ekonominya juga berbeda, pendidikannya juga berbeda. Nah, ini adalah visinya yang mereka usung, adalah terwujudnya siswa sebagai pembelajar yang kritis, kreatif, memiliki tata nilai, serta cinta tanah air. Realistis ya Bapak Ibu, kritis ini diwujudkan dengan indikator apa, nanti bisa Bapak Ibu canangkan. Kreatif ini indikatornya apa, ya, tata nilai, cinta tanah air indikatornya apa.
Yang jelas, untuk menyusun sebuah visi, Bapak Ibu membutuhkan tadi karakteristik lingkungan sekolah, siswa, latar belakang orang tua siswa juga, ya, sehingga nanti bisa mewujudkan sebuah visi yang akan bisa dicapai dalam misi-misi tertentu. Ingat Bapak Ibu, untuk merumuskan visi, subjeknya harus siswa dan sifatnya harus realistis, bisa dicapai. Ya, kita tidak usah merumuskan visi yang sifatnya terlalu muluk ya Bapak Ibu. Misalnya rujuknya siswa yang memiliki karakter bernilai luhur, bla 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 bla, tapi tidak bisa dicapai dengan indikator-indikator yang ada. Jadi sebaiknya visi ini sifatnya simpel, tetapi bisa dicapai dan juga sesuai tentunya dengan konteks kebutuhan di sekitar wilayah karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Itu contohnya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengetikkan di kolom chat. Pertanyaan pertama adalah, mengapa visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di sekolah itu penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional? Silakan Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan itu penting Bapak Ibu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional? Silakan bisa diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Ini saya ini lagi ya. Stop. Oke. Supaya saya bisa lihat Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, mengapa visi misi sekolah Bapak Ibu penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional? Oke, ini sudah ada yang menjawab. Karena merupakan cita-cita sekolah. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Silakan. Oke, sembari menunggu jawaban yang lain, kita ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Pelibatan seluruh warga satuan pendidikan itu penting dalam penyusunan visi misi. Mengapa? Mengapa tidak hanya kepala sekolah dan guru saja sih yang menyusun visi misi dari sekolah itu sendiri? Mengapa kita harus melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, baik itu dari segi tadi komunitas yang ada di lingkungan sekolah, mungkin kemitraan juga, atau orang dinas juga? Mengapa kita harus melibatkan mereka dalam penyusunan visi misi satuan pendidikan? Oke, untuk mengakomodir kebutuhan stakeholder dan pengguna ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Karena visi yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa ketikkan ya. Sembari kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memfasilitasi penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan? Bagaimana sih Bapak Ibu di sekolah caranya memfasilitasi penyusunan visi misi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan? Bagaimana cara Ibu memfasilitasi? Mungkin ini coba untuk kepala sekolah di sini, mungkin ada ya beberapa kepala sekolah. Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu kepala sekolah yang untuk memfasilitasi penyusunan visi misi ini? Oke, ini ada jawaban lagi Bapak Ibu. Sangat penting sebagai alur atau arah yang diamanatkan oleh sekolah agar sesuai dengan tujuan awal. Oke, ini pertanyaan pertama tadi ya. Karena kurikulum dibuat untuk semua warga sekolah. Ini pertanyaan kedua ya, sehingga dalam pencapaiannya perlu didukung oleh semua pihak. Betul, saya sepakat ya Bapak Ibu. Mengapa visi misi dan tujuan satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing itu penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional? Karena memang visi misi ini Bapak Ibu ya, disusun ini berdasarkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di satuan pendidikan, berangkat dari pemahaman bahwa kekhasan, keunikan, potensi internal yang ada di sekolah kita itu mampu memenuhi apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut Bapak Ibu. Jadi sekolah yang berada di wilayah pesisir pantai, mereka punya keunikan sendiri, punya potensi sendiri. Misalnya di dalam muatan lokalnya mungkin ada mata pelajaran yang memang berkaitan dengan wilayah atau profesi di sekitar pesisir pantai. Nah, itu mampu memenuhi apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut. Berarti ini berangkat dari kebutuhan peserta didik juga itu tadi, karena memang kondisi geografis dan demografisnya itu diharapkan nanti visi misi ini bisa mengakomodir itu tadi. Ya, jadi
karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan ini perlu diintegrasikan dalam proses menentukan cita-cita bersama di masa mendatang, dan menyepakati bagaimana mewujudkannya dalam misi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dalam tujuan. Ya, jadi visi misi yang telah Bapak Ibu tetapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan kekhasan, keunikan, dan potensi internal itu diharapkan nanti mampu memenuhi apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut berdasarkan kebutuhannya. Sehingga ketika kebutuhan siswa ini terpenuhi, maka secara tidak langsung tujuan pendidikan nasional juga bisa terakomodasi. Gitu Bapak Ibu. Pertanyaan kedua tadi, saya sepakat juga dengan Bapak Ibu bahwa apa tadi pertanyaannya, mengapa pelibatan seluruh warga satuan pendidikan penting? Ya, karena memang satuan pendidikan ini kan bukan hanya milik guru dan kepala sekolahnya saja Bapak Ibu ya, tapi seluruh warga dan stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Ada guru, siswa, ya kepala sekolah, tenaga kependidikan, kemudian orang tua dan komunitas yang memang berkaitan dengan sekolah tersebut. Sehingga mereka-mereka ini penting untuk dilibatkan dalam penyusunan visi misi supaya itu tadi ada rasa kepemilikan terhadap sekolah tersebut dan akan memberikan yang terbaik saat dilibatkan. Kita tidak perlu mengundang seluruh ya Bapak Ibu, seluruhnya ya, seluruh guru, kemudian seluruh orang tua, seluruh peserta didik tidak perlu. Jadi kita bisa minta beberapa perwakilan dari masing-masing komponen itu tadi untuk bisa berpartisipasi dalam penyusunan visi misi, sehingga sudut pandangnya juga pasti akan berbeda dan visi misi yang pendapat mereka pun juga pasti akan berbeda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Pertanyaan ketiga tadi, bagaimana cara memfasilitasi penyusunan visi misi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan. Pertama, kita bisa menentukan perwakilan kelompok warga satuan pendidikan tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, jadi kita minta perwakilannya saja. Yang jelas, dari masing-masing komponen itu tadi ada perwakilannya, minimal 1 atau 2. Kemudian yang kedua, membuat daftar informasi dan data yang perlu digali untuk mengenali karakteristik satuan pendidikan. Setelah kita menentukan perwakilan kelompok, minta mereka di setiap komponen itu tadi untuk mendaftar, ya membuat checklist data yang perlu digali apa saja sih. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dari perwakilan, menentukan cara ya, caranya seperti apa, apakah menggunakan angket kah, wawancara kah, FGD kah, observasi, atau melalui rapor pendidikan tadi yang saya perlihatkan. Yang keempat, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan. Di sini kita bisa mempertimbangkan Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu menggunakan wawancara nih, kira-kira untuk wawancara terstruktur, baik untuk kepada wali siswa maupun guru, ini butuh waktu berapa minggu sih? Ya, atau butuh waktu berapa hari? Jadi kita bisa mengalokasikan waktu tersebut. Dan terakhir, memilah kumpulan informasi dan data yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan solusi untuk langkah ke depan. Dari semua informasi yang telah terkumpul tadi, Bapak Ibu, ya kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang relevan. Kemudian berikan kesimpulan. Ini sama dengan teknik data kualitatif, misalnya kalau misalnya wawancara, Bapak Ibu gunakan wawancara. Jadi ada yang namanya reduksi data di situ. Jadi kita membuang data yang tidak perlu dan tidak relevan, kemudian menyaring data yang memang dibutuhkan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dalam penyusunan visi misi dan tujuan itu tadi. Sudah selesai Pak Yoga. Oh, ini ada lagi di kolom chat, apa ini? Oh, ada jawaban ya Bapak Ibu, karena visi merupakan goals yang harus dipahami dan didukung oleh seluruh stakeholder. Betul, saya setuju Bapak Ibu, karena peningkatan kualitas pendidikan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh guru dan kepala sekolah Bapak Ibu, tapi seluruh pemangku kepentingan yang memang terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Ya,